Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi dan salam sehat bagi kita semua. Sebelum kita melakukan segala tugas tanggung jawab kita pada hari ini, saya mengajak kita untuk bersama-sama bersekutu membaca dan merenungkan firman Tuhan dari Injil Lukas pasal 17 ayat 1-6. Dan kita juga akan menaikkan doa-doa syafaat kita. Sebelum kita membaca firman-Nya, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang ada di sorga, kami mengagungkan dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Oleh karena begitu besar kasih dan pemeliharaan-Mu yang telah nyata atas kami di pagi hari ini. Dan sebelum kami melakukan segala kegiatan kami hari ini, kami mengawali dengan membaca dan merenungkan akan firman-Mu, yang kami percaya di dalam Kristus Yesus, bahwa firman Tuhan ini akan menjadi pedoman suluh di dalam setiap langkah kehidupan kami hari ini. Biarlah Roh Kudus-Mu yang akan terus menguasai hati dan pikiran kami, supaya kami selalu taat dan setia melakukan firman-Mu. Bapa di sorga, ampunilah dosa-dosa kami, supaya kami senantiasa layak ada di hadapan-Mu. Berfirmanlah Tuhan, sebab sesungguhnya kami sudah siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Injil Lukas pasal 17 ayat 1-6 firman Tuhan. Yesus berkata kepada murid-murid-Nya, "Tidak mungkin tidak akan ada penyesatan, tetapi celakalah orang yang mengadakannya. Adalah lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia dilemparkan ke dalam laut, daripada menyesatkan salah satu dari orang-orang yang lemah ini. Jagalah dirimu, jikalau saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia, dan jikalau ia menyesal, ampunilah dia. Bahkan jikalau ia berbuat dosa terhadap engkau 7 kali sehari, dan 7 kali ia kembali kepadamu dan berkata, 'Aku menyesal,' engkau harus mengampuni dia." Lalu kata rasul-rasul itu kepada Tuhan, "Tambahkanlah iman kami." Jawab Tuhan, "Kalau sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada pohon ara ini, 'Terbantunlah engkau dan tertanamlah di dalam laut,' dan ia akan taat kepadamu." Amin. Itulah firman Tuhan yang boleh kita dengarkan. Yang berbahagia ialah kita yang selalu merenungkannya dan senantiasa melakukan di dalam kehidupan ini. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dari perikop bacaan kita Injil Lukas pasal 17 ayat 1-6, oleh renungan harian Toraya diberikan tema iman harus bertumbuh. Benih adalah sebuah benda yang tampak kecil dan lemah, bahkan terlihat seperti benda mati. Namun di dalamnya ada kehidupan. Jika ia dirawat dan diolah dengan benar, maka benih itu tumbuh dan menghasilkan buah yang lebih banyak lagi dari yang sebelumnya hanya 1 biji benih saja. Iman sebesar biji sesawi diajarkan Tuhan Yesus. Iman sangat dibutuhkan dalam menghadapi penyesatan dan dalam menyatakan pengampunan bagi sesama.
Seseorang yang berbuat dosa karena sikap dan kelalaiannya akan mengakibatkan hukuman yang berat sehingga kematian sebelum melakukan dosa itu dianggap lebih baik. Tuhan Yesus menekankan bahwa orang tersebut perlu diberi peringatan sebagai bentuk kepedulian terhadap keselamatannya. Karena bila tidak ada pertobatan, maka dia akan terkena celaka. Sebaliknya, menegur dosa harus diimbangi dengan mengampuni dosa. Orang yang bertobat atas kesalahannya haruslah diberi kesempatan untuk memperbaharui kesalahannya. Semua itu hanya dapat dilakukan jika seseorang memiliki iman. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam berbagai aspek kehidupan, kita sangat memerlukan iman yang digambarkan Tuhan Yesus seperti benih. Kita harus merawatnya agar dapat berakar dan bertumbuh dalam Kristus untuk menghasilkan buah. Kita akan mudah menyerah jika menghadapi orang yang terus berkancang dalam dosa. Namun sebagai orang beriman, kita dipanggil meneladankan pengampunan kepadanya serta percaya bahwa Tuhan bekerja dalam hidup mereka. Kita menjadi batu loncatan dan bukan batu sandungan. Karena itu baiklah kita terus merawat iman kita agar terus mengalami pertumbuhan yang baik. Tuhan akan selalu menolong kita. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang ada di sorga, kami bersyukur bahwa firman-Mu saat ini selalu mengingatkan kami bahwa iman yang telah ada pada kami adalah iman yang hidup, kekal, dan permanen. Karena semua itu kami terima dari Tuhan kami Yesus Kristus yang telah menderita, mati, dikuburkan. Namun pada hari yang ketiga, Dia bangkit mengalahkan maut. Dan itulah iman kami yang terus menopang sehingga apapun yang terjadi dalam hidup ini, kami tidak pernah goyah. Karena kami punya Tuhan Yesus yang selalu menjaga dan memelihara kehidupan kami. Oleh karena itu Bapa di sorga, pada saat ini kami datang membawa kehidupan kami dan segala apa yang akan kami lakukan dalam sepanjang hari ini. Biarlah Tuhan Engkau selalu memberkati sehingga boleh mendatangkan kebaikan dan berkat-berkat di dalam hidup ini. Tetaplah Tuhan Engkau selalu menjaga dan melindungi jemaat-Mu, jemaat Telo Batua dimanapun mereka berada. Ketika mereka bekerja, berusaha, bahkan pendidikan anak-anak kami. Biarlah semuanya itu Tuhan turut campur tangan di dalamnya, supaya mendatangkan sukacita dan kebahagiaan dalam hidup ini. Kami juga tetap memohon pertolongan-Mu supaya Tuhan selalu menjaga, melindungi kami, terkhusus dari wabah pandemi COVID-19 saat ini. Kami percaya bahwa anjuran pemerintah ketika kami taat, ketika kami setia, itu akan menjadi kekuatan bagi kami serta perlindungan supaya kami terhindar dari wabah ini. Kami tetap memohon hikmat dari Allah supaya kami dapat memandang dan melihat bahwa keadaan apapun yang kami hadapi, semua itu
tidak terlepas dari pengetahuan Tuhan, sehingga Tuhan pun banyak cara untuk menolong dan memberkati kami. Tuhan Allah Bapa di sorga, kami datang mengucap syukur bersama dengan kekasih-kekasih Tuhan yang mengalami berbagai berkat Tuhan di dalam hidup ini, yang berulang tahun kelahiran, berulang tahun pernikahan, sembuh dari sakit, sukses dalam pekerjaan, dalam usaha, bahkan juga anak-anak kami dalam pendidikan. Kami percaya bahwa dengan kesemua yang terjadi dalam hidup jemaat-Mu, Tuhanlah satu-satunya penolong dan sumber berkat. Biarlah dengan kesemua yang dialami oleh jemaat-Mu pun, itu memungkinkan mereka Tuhan untuk selalu yakin dan percaya bahwa Engkaulah Allah yang begitu setia mencurahkan berkat-Nya atas hidup jemaat dimanapun berada. Tuhan Bapa di sorga, saat ini juga kami datang berdoa buat kekasih-kekasih kami yang mengalami pergumulan oleh karena sakit. Kami berdoa bagi Ibu Dorcas Ampu Lembang yang ada di Toraja, orang tua dari Bapak Abel Somalinggi dan Bapak Benyamin Sila Somalinggi. Kami juga berdoa buat anak dari Bapak Martin Ung Febrianto yang sakit di Luramai, Sira yang ada di rumah sakit Unhas, Ibu Damari Suli di rumah, Bapak Agustinus PK di rumah, dan juga kekasih kami, saudara kami Ardi yang ada di Toraja. Bahkan mungkin ada yang mengalami sakit dalam proses pemulihan, yang tidak dapat kami sebutkan namanya saat ini. Tapi kami yakin dan percaya Tuhan, bahwa Engkau pun melawat mereka, Engkau menjamah bagian tubuh mereka yang sakit. Bahkan Tuhan memberkati proses penyembuhan yang dilakukan baik itu di rumah sakit pun juga di rumah. Dan biarlah segala upaya yang dilakukan boleh mendatangkan kekuatan dan kesembuhan. Kami juga berdoa bagi yang berduka cita, Tuhan hibur dan tetaplah beri pengharapan bagi mereka. Kami juga berdoa bagi yang mengalami kesulitan kehidupan oleh karena kehilangan pekerjaan dan tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Bahkan berbagai hal yang dialami oleh karena pandemi COVID-19 saat ini. Tuhan, hadirlah Engkau juga di sana untuk menopang dan menguatkan serta yakinkan mereka bahwa selalu ada solusi dari setiap persoalan yang dihadapi kalau kami mengandalkan dan mempercayakan hidup kami kepadamu. Dan Tuhan punya banyak kekasih-kekasih yang diberkati untuk juga boleh menjadi berkat bagi sesama. Tuhan Allah Bapa kami yang ada di sorga, kami percaya bahwa dalam suka dalam duka hidup yang kami alami, berkat Tuhan akan terus dinyatakan. Bahkan penyertaan Tuhan pun akan terus dialami. Terkhusus kami tetap berdoa bagi pemerintah bangsa dan negara kami, tenaga medis, para peneliti, media, TNI, Polri, bahkan siapapun yang terlibat dalam penanganan COVID-19 saat ini. Mari Tuhan, Engkau hadir untuk memberikan hikmat, memberikan kekuatan kesehatan, supaya mereka tetap satu hati, mulai dari pusat sampai ke pelosok-pelosok daerah bergandengan tangan, untuk terus tegas dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat supaya taat pada protap kesehatan COVID demi putusnya rantai penyebaran dari COVID-19 ini. Supaya pada waktunya nanti Tuhan,
Kami boleh mengalami kelepasan, dimerdekakan dari wabah ini. Kami hidup normal, dapat kembali beraktivitas. Kami dapat kembali beribadah, beraktivitas dengan bekerja, berusaha, tanpa lagi disertai rasa takut dan cemas. Bahkan anak-anak kami dengan bebas boleh melakukan tugas dan tanggung jawab mereka di sekolah, bahkan dimanapun mereka melanjutkan pendidikan. Itulah harapan dan kerinduan kami, Tuhan, bersama. Biarlah Engkau mendengar, Tuhan menjawab, dan kami sabar untuk menanti. Tuhan Allah Bapa di sorga, kami mau serahkan kehidupan kami hari ini hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin.